Karena dulu saya kan nggak biasa ngomong di depan kamera, harus bisa, Betul. nggak biasa dandan, harus bisa dandan sendiri. Saya orangnya nggak pernah mengkritik, jadi mungkin sering dikritik. Karena caranya jadi perempuan tuh tetap bisa terlihat beauty, tapi juga brainnya ada, dan tetap bisa membawa diri kapanpun, dimanapun. Ada beberapa, ada 5 pertanyaan nih dok yang pengen saya tanyakan. Nanti dokter boleh menjawab salah satu, juga boleh tidak menjawab. Juga nanti kalau udah jawab ada alasannya dok ya. Oh gitu, oke. Ini Mbak Asri belum tahu ini. Yang pertama nih dok, dokter silakan jawab. Kalau ada pilihan nih dok, ke depan ketika dokter sekarang udah sering di layar, bahkan nama dokter udah mirip dengan artis. Jika ada tawaran untuk menjadi pemain sinetron atau pemain film, lebih memilih pemain sinetron atau film, atau lebih memilih tetap di profesi dokter menjadi bintang iklan dok? Iya, saya udah pernah tahu main film, tapi film pendek. Iya benar. Enggak sih, saya tuh bukan tipe orang yang memapatkan saya cuma boleh jadi apa. Jadi kalau kita mau punya mimpi, it's okay, you can have so many dreams gitu. Nggak ada juga kan yang ngelarang. Betul. Kita cuma boleh punya satu mimpi, satu cita-cita. Nggak juga, kamu bisa punya semuanya kalau kamu mampu dan mau gitu kan. Jadi kalau ditanya tadi, saya nggak bisa milih karena ya mungkin aja saya nggak tahu ke depannya gimana. Tapi passion saya, basic saya tetap ini. Jadi ya sejauh saya bisa bermanfaat untuk orang lain sih, kenapa enggak sebenarnya kan gitu. Yeah. Saya pernah coba sih sebenarnya main film pendek, tapi waktu itu memang dalam rangka Hari Ibu ya. Jadi saya lihat value-nya juga bagus banget nih gitu. Itu kayak kado buat ibu gitu kan. Jadi ya saya coba. Tapi ya kan nggak pernah belajar teater ya, nggak pernah belajar acting serius. Tapi mungkin kalau someday memang pengen, mungkin belajar beneran. Kayak waktu jadi host, saya tuh belajar dulu loh. Yeah. Karena mau bawa talk show ya, saya harus belajar. Jadi apapun itu sebenarnya harus dengan preparation dulu sebelum terjun langsung. Betul. Ya, kita lihat aja nanti. Mungkin sekarang masih malu-malu. Nanti siapa tahu 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, setahun ke depan, tahu-tahu jadi bintang sinetron. Siapa tahu ya. Oke dok, pertanyaan kedua dok. Mau nggak nih sebenarnya nih? Harusnya sih banyak dok yang berperan-peran menjadi dokter di dalam sinetron itu, dokter beneran gitu loh. Jadi tahu gitu. Iya. Pernah. Ada salah satu TV juga film layar lebar, saya jadi dokter. Iya dok ya. Cuma sedikit. Oh, jadi cameo jadi cameo. Oh. Oke dok, pertanyaan kedua dok. Yes. Jika suatu ketika ada telepon dari dokter, teleponnya berdering. Yang pertama, dokter punya 2 telepon. Yang pertama telepon berdering dari tim komite Satgas COVID-19. Yang kedua berdering dari suami. Mana dulu yang akan diangkat dan mana dulu yang akan dibalas dok? Ya suami lah. Oh gitu ya dok ya. Kalau komite oke. Ntar dulu, masalahnya keluarga nomor 1. Betul. Dan kalau suami nggak diangkat, masalahnya lebih panjang daripada itu. Lah, kalau yang telepon Pak Menteri dong. Kerja sama komite dari suami soalnya. Iya, jadi sebelum jadi komite kan suami dulu ya dok ya. Iya, diizinin dulu kan. Oke, kalau mau kerja selalu izin dia dulu. Pertanyaan ketiga nih dok. Dokter kan sekarang juga buka praktek ya. Nah, ada 2 pilihan dok. Ketika itu dokter dipilih ditugaskan ke daerah pelosok dengan banyak sekali pasien dan juga ditugaskan di kota yang tidak ada pasien. Kalau dokter pilihan panggilan hati seperti apa dok? Saya di kota aja tapi nggak apa-apa deh. Dokter pernah ditugaskan ke pelosok kemana dok? Waktu jadi koas dok? Pelosoknya nggak jauh-jauh amat, tetap di Jawa Barat. Oh deket ya dok ya. Apa sih dok yang perbedaan dari pasien di kota dan desa yang selaku lebih ke pengertian mereka dalam kesehatan masyarakat itu dok?
Masih banyak yang percaya mitos dan pengobatan Hmm, tradisional. hmm. Iya. Itu berarti Kadang benar. tuh kalau udah datang ke dokter udah telat gitu karena udah di apa? Dipijet lah, diminumin inilah itulah yang sebenarnya mungkin waktu itu sebaiknya jangan gitu. Jadi memang ini ya dok ya, apa namanya, tradisi lokal itu masih kuat sekali di Hmm, daerah ya dok ya. masih sih, masih kenceng. Oke dok, pertanyaan ketiga dok. Hmm, oke. Okay. Ketika ada pilihan dokter dipanggil oleh presiden nih dok. Nah, panggil ke istana, dokter Resya, terus beberapa dokter yang lain lah. Ada tawaran untuk ada Apa tawaran nih? untuk membantu presiden. Waktu itu pada pemilihan seumpama ditawari untuk menjadi menteri kesehatan atau jadi menteri apa penanganan perempuan PPA itu dok. Dokter pilih yang mana dok? Hah? Harus banget jadi menteri gitu? Ya, siapa tahu dok, karena profesi dokter ini kan bisa Aduh. jadi tetap sekarang sudah mengawali di COVID-19, ini sudah diperhatikan publik, dan dokter kemampuan komunikasinya juga luar biasa untuk memberikan pengaruh terhadap publik, pengaruh positif terhadap publik. Coba dok, ketika ada pemilihan, dipanggil presiden langsung, ditawarin 2 menteri itu, dokter pengen jadi menteri apa? Ini jadi menteri itu pertama bebannya berat banget loh. Jadi apa ya? Jadi Kemen PPP aja. Sesuai passion Kenapa dok? sama anak-anak kecil dan perempuan. Karena dulu tuh saya benernya waktu di forensik itu, saya tuh kan handling selain kasus mati ya, juga kasus hidup. Kasus hidup tuh Hmm, maksudnya gini, visum hidup tuh untuk kejadian KDRT, kekerasan pada anak, kekerasan seksual, yang kayak gitu-gitu. Dan itu bener-bener touching banget sih. Saya sampai bener-bener tersentuh dan ingat sampai sekarang tuh kasus-kasusnya seperti apa. Dan saya tahu mereka yang sebenarnya butuh pertolongan. Jadi mungkin dengan jadi bagian dari Kemen PPPA mungkin bisa membantu membuat perempuan dan anak-anak lebih baik gitu. amin. Nanti ini saya Amin. viralkan biar bisa diterima Amin. presiden. Ini gimana sih? Ya, siapa tahu Aduh. bisa ini dok. Ya, Pasti nah namanya orang kita kan nggak ada yang tahu ya dok ya nasib seperti apa. begitu Ternyata ya. mungkin ya dokter dipanggil presiden benar bisa jadilah dok. Oke dok, pertanyaan Aduh. kelima dok. Yes. Hmm. Kalau dokter ketika bekerja sehari-hari bertemu dengan banyak orang itu dok, itu lebih kalau Hmm. dokter apa ya menanggapi orang macam-macam orang atau orang-orang yang ketemu dengan dokter tuh lebih sering ingin jadi panutan atau masih punya panutan sih dok? Artinya lebih sering dikritik atau mengkritik sih dok? Lebih sering mengkritik atau dikritik? Saya orangnya nggak pernah mengkritik. Jadi mungkin sering dikritik. Emang apa dok? Pernah ada kritik sama dokter yang masuk ke WhatsApp-nya dokter, ke Instagram-nya dokter, apa sih dok biasanya? Masa ada yang kritik sih? Kayaknya Nggak nggak ada tahu deh. sih. Nggak tahu sih. Gak jujurnya kalau di Instagram sebenarnya kan kalau DM itu kan saya susah baca ya Hmm. karena itu Banyak kan dok ya? kayak kalau karena masih di request dulu kan terus di Iya. accept dulu gitu kan jadi kayak kalau ke DM sih nggak kebaca paling yang kebaca sama saya tuh kalau di komen-komen yang gitu aja tapi so far nggak ada yang saya inget-inget banget sampai oh ternyata apa gitu maksudnya penting banget gitu jadi ya gitu. Kali masukannya saya lebih banyak dari orang tua sendiri sih, dari Hmm. mama saya. Hmm. Mama saya kan bisa mengkritik dari mulai penampilan, sampai kata-kata, sampai tujuan, titik koma, semua dia bisa kritik. Oh iya dok, itu sering ya dok Dan ya? itu Buat saya lebih dengerin. jadi masukan ke dokter dari orang tua itu sering kayak gitu dok ya? Banget. Hmm. Dari warna rambut, potongan, pakai baju apa, pakai shawl apa, sampai pemilihan kata-katanya, kata sapanya, sampai semua sih. Detail. Jadi kemarin pas sering nongol di TV jadi juru bicara itu banyak kritik dari mama ya? Oh pasti, mama kan ikut. Awal-awal mendampingi dulu. Ntar gini, gini, gini. Oh ya itulah Ya, soalnya dia namanya. kan yang paling ngerti sebenarnya, paling ngerti Betul. saya kan. Jadi orang-orang terdekat yang paling mengerti adalah dan dokter bisa memberikan masukan Ya. buat diri sendiri. Oke dok, pertanyaan terakhir di segmen Guyon Waton. Nah, ketika ada dalam satu acara, dokter pergi berpergian bersama keluarga, berpergian bersama teman-teman, dokter lebih memilih ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet dok? Ketinggalan dompet lah.
Soalnya di handphone sekarang udah ada dompet juga, jadi kita bayar apa-apa udah bisa pakai elektronik. Tapi sebenarnya saya bukan tipe orang yang nggak bisa hidup tanpa handphone kok. Beneran deh. Saya tuh even sering banget lupa naruh handphone di mana ya. Terakhir itu sering banget karena bukan tipe orang yang harus selalu standby handphone gitu. Masa sih dok, dokter kan Instagram banget gitu loh. Masa sih? Enggak lah, Instagram tuh paling post sekali 2 kali sehari habis itu udah gitu. Post sekali 2 kali aja langsung viral ya dok. Oke dok, di segmen Dian Waton cukup sekian. Satunya sekarang. Ini namanya segmen Nendang Kondang. Ini tentang sosok kondang, arti kondang bagi Dokter Esa. Yang pertama dok, sosok kondang yang menjadi inspirasi dokter dalam menjalani profesi ini itu siapa sih dok, di Indonesia atau di dunia ini dok? Waduh, menjalani profesi siapa ya? Sosok yang menginspirasi dokter lah dalam hal apapun gitu. Harus kondang ya? Iya, namanya kan segmennya segmen Nendang Kondang nih dok. Kondang. Siapa ya? Saya jujur aja nggak punya loh. Kayaknya kalau terinspirasi jadi dokter itu justru bukan dari orang yang kondang. Pengen aja. Kalau misalnya jadi apa? Terus mungkin siapa ya? Dokter Mehmet Oz gitu. Siapa tuh dok? Itu ini sih menginspirasi. Dokter yang bikin The Dr. Oz Show. Yang akhirnya di Indonesia kemarin bikin Dr. Oz Indonesia, itu kan license-nya dibeli dari beliau. Jadi Dr. Mehmet Oz yang bikin show-nya. Dan dia bisa bikin informasi kedokteran itu jadi menarik dan seringkas, semudah itu untuk diterima oleh masyarakat gitu kan. Mungkin dia. Apa dok? Pengen jadi seperti dia karena apa dok? Itu karena dia bisa menyampaikan informasi yang rumit, yang masyarakat nggak gitu suka, jadi suka karena edutainment gitu kan ya sifatnya, terus menarik gitu dan seringkas mungkin. Gitu. Jadi nanti coba saya searching dok, karena saya nggak tahu dokter itu. Yang bikin Dokter Oz. Nah, ini berarti ke dok, pertanyaan kedua dok. Sosok yang paling istilahnya berguna lah, artinya sosok yang paling berjasa di balik kondangnya Dokter Esa ini siapa sih dok? Banyak banget ya. Sosok yang paling berjasa selain orang tua gitu. Selain mama gitu ya. Kalau diingat-ingat dulu Bu Muriati Sudibyo, oke. Yes, dulu kan saya dari berangkatnya dari Putri Indonesia. Putri Indonesia ya. Jadi keluarga besar Yayasan Putri Indonesia lah pasti sangat berjasa gitu ya. Terus apa lagi ya? Keluarga besar Dokter Indonesia pastinya. Itu sih. Kalau di Putri Indonesia dulu kan belum jadi dokter ya, masih koas ya atau sudah? Sudah ya? Udah jadi dokter, udah praktek 2 tempat, lagi ngambil S2 terus ikut Putri Indonesia. I don't know why. Luar biasa, jadi harus membagi antara banyak pekerjaan, banyak tugas dengan tampil di layar tetap fresh ya dok. Tapi itu akhirnya cuti setahun. Cuti setahun akhirnya. Mau harus fokus di Putri Indonesia, ternyata jadwalnya sefull itu. Betul. Ada pengalaman yang bisa dibagi nggak sih dok selama masuk di dalam Putri Indonesia itu dok? Berkesempatan untuk ketemu banyak banget orang dari segala macam profesi dan menuntut kita untuk jadi seseorang yang baru gitu. Karena dulu saya kan nggak biasa ngomong di depan kamera, harus bisa, nggak biasa dandan, harus bisa dandan sendiri. Dan ini sih dapat pengalaman hidupnya jadinya banyak gitu, karena ketemu sama orang, apalagi sempat ke Miss Internasional kan, ketemu sama banyak banget orang-orang dari seluruh negara yang ikut waktu itu partisipasinya. Iya. Ya itu pengalaman. Dan kalau dokter menilai sendiri Indonesia ini untuk bidang-bidang skill dan juga bidang kecantikan di Indonesia ini dibandingkan dengan luar negeri, pengalaman dokter menjadi perwakilan Indonesia di Miss Internasional itu bagaimana sih dok? Indonesia itu sebenarnya memang mempunyai kans yang besar ya dok ya untuk di bidang budaya, bidang kecantikan, bidang kesenian gitu dok ya? Yes.
banget. Menurut saya sih ya sangat berpotensi. Apalagi kan makin kesini orang makin menyadari ya. Makanya semua perwakilan Indonesia nih belakangan ini nih sangat diapresiasi di ajang internasional. Jadi ya kalau misalnya Indonesia bisa tetap terus konsisten, ini pasti akan bagus deh ke depannya. Dulu pas ketika mewakili Indonesia di sana, ada pengalaman apa nih dok yang bisa dokter ceritakan? Ketemu dengan teman-teman dari negara lain, Yes. atau apakah ada yang berprofesi dokter juga dok waktu itu dok? Ada, kebetulan ada. Ada yang berprofesi dokter juga, ada yang pengacara, banyak yang udah ambil S2, bahkan ada yang profesor segala. Masih muda, waktu itu usianya 25 tahun udah jadi dokter, lagi ngambil profesor waktu itu. Dan sekarang udah jadi profesor. Ya itulah, ya banyak ketemu orang-orang yang kasih pengalaman tersendiri, gimana caranya jadi perempuan tuh tetap bisa terlihat beauty, tapi juga brain-nya ada, dan tetap bisa membawa diri kapanpun, dimanapun, mandiri, dan mencapai semua cita-citanya. Ya. Jadi 3B dok ya? 3B ya? Sekarang 3M. Kalau Bu Muriati Sudibyo sendiri nih dokter, sosok seperti apa sih menurut dokter Resa, Bu Muriati Sudibyo itu? Dia luar biasa sih, dia sosok yang benar-benar inspiring sih, a true lady ya. Dia bisa berkarir sedemikian hebatnya, dimulai dari kota kecil di Solo, sampai sekarang punya kerajaan perusahaan luar biasa. Terus dia masih sekolah terus sampai dia usia 80 tahun masih tetap jadi dokter ya. Terus masih merawat penampilannya dengan baik. Setiap hari masih mengapresiasi yang namanya jamu-jamuan, kecantikan, masih sanggulan. Waktu terakhir saya ketemu beliau tuh udah 80 berapa, dia masih bisa pakai wedges, satu wedges. Masih anggun ya, mandiri gitu. Masih anggun, ngomongnya halus, tertata gitu, priayi banget. Wah banyak deh, saya amazed kalau ngomongin umur. Dokter Resa juga priayi kok. Dokter, pertanyaan terakhir di segmen Endang Kondang. Sosok inspirasi, sosok tokoh siapa atau tokoh kondang siapa yang sampai saat ini dokter ingin sekali berkolaborasi dengan sosok itu dok, yang belum kesampaian dan mungkin akan dilakukan dok? Aduh, pengen banget. Dulu sih saya pengen banget collab sama yang tadi, Dokter Mehmet Oz ya. Tapi kesampaian, itu 2 tahun yang lalu setahun lalu itu kesampaian. Udah kesampaian dok? Di Singapura. Iya, di depan berapa ya? 6.000 audiens, kita talk show bareng. Itu seneng banget, itu kayak dream come true sih waktu itu. Keren. Terus, sekarang yang belum kesampaian nih gimana caranya nggak tahu juga. Saya pengen banget ketemu Kate Middleton. Kate Middleton, oke. Huge fan banget sama dia. Dia tuh lady banget kan, sosok perempuan yang tough, kelihatan tough, anaknya 3 tapi badannya masih keren banget. Terus dia punya karya oke juga, support suaminya banget juga, so keren banget sih. Jadi contoh ya dok ya, seorang ibu yang memperhatikan keluarga dan juga memperhatikan karirnya dok ya. Iya banget. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok. Tadi udah terakhir, sekarang terakhir lagi. Dokter, apa sih yang dokter bisa sampaikan kepada masyarakat luas, kepada generasi muda, bagaimana sih menjalani profesi, mencintai profesi hingga menjadikan kebanggaan bagi Indonesia? Seperti contohnya konkret itu dokter Resa lah. Menjadi dari keluarga, untuk keluarga udah oke, untuk pribadi karir udah oke, untuk pemerintah, untuk masyarakat itu juga oke. Itu sangat susah sekali loh dok. Bisa dokter sampaikan ke teman-teman milenial dan juga kawan-kawan yang ada di luar negeri. Ya buat teman-teman semua, tetap terus kembangkan mimpimu ya, raih terus, selalu upayakan yang terbaik untuk mencapai apapun yang kamu inginkan, karena memang itulah yang seharusnya kamu bisa dapatkan kok. Nggak ada yang melarang kamu hanya memiliki satu mimpi, kamu bisa meraih semua mimpimu, jadi upayakan yang terbaik. Kalau misalnya memang ada karir yang ingin dituju, ya upayakan apa saja yang dibutuhkan oleh karir itu. Kalau ada keluarga yang sedang diurus, ya utamakan mereka yang pertama dulu untuk kamu rawat, untuk kamu utamakan dalam keseharian. Dan
semuanya dijalankan dengan hati yang tulus aja, Betul. dan ya seperti air mengalir nanti juga akan indah kok pada waktunya, kita akan mengalir bersama dengan harapan-harapan dan usaha kita. Terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Satu lagi nih dokter, satu lagi. Apa sih dok pencapaian cita-cita dokter dalam waktu dekat ini dok yang masih belum tersampai dan mungkin akan direncanakan dokter ke depan? Selama masih ada pandemi saya belum tahu sih mencapai bagaimana dan apa, tapi saya pengen bikin klinik sendiri untuk untuk estetik yang belum kesampaian selama ini. Yang tadinya mau dilaksanakan di tahun ini tapi ternyata pandemi, jadi mungkin kalau memang ada jalannya ke depan pengennya itu. Oke, mudah-mudahan terlaksana ya dok ya, cita-citanya setelah Amin, pandemi. terima kasih. Dok, kalau dokter sendiri sekarang yang sering ketemu di pemerintahan selain dengan Pak Wiku, ketemu dengan Prof Yuri, Pak Menkes sendiri udah jarang kelihatan ya dok? Oh, dia sibuk sekali soalnya. Kalau misalnya dia nggak sibuk, kita yang worry malah. Dia sibuk banget ngurusin segala macam, dari mulai hal-hal yang kecil-kecil, dari mulai penyediaan masker sampai hal-hal pengobatan yang ada, terapinya, bahkan semua webinar internasional dia selalu hadir. Dan dia kan masih aktif ya sebagai ketua dokter militer dunia. Jadi ya meetingnya itu udah kelas tingkat militer dunia, kedokteran militer dunia. Jadi sibuk banget sih beliau. Kalau di Satgas itu ada WA grupnya ya dok ya? Macam-macam. Kalau saya ada banyak, 6. Untuk di grup Satgas itu ada 6 untuk dokter Resa? Saya doang tuh ada 6. Wow, jadi banyak sekali. Tim ini gitu. Apa tim sih jubir, nanti tim komunikasi. Biasanya yang dibahas itu apa sih dok? Apakah ada yang dibahas di balik layar, artinya ini kok gini, strategi gini gitu ya? Kalau rapat strategi kan memang ada, setiap minggu pasti. Tapi kalau yang diomongin di grup biasa update aja. Update hari ini gimana, panduan apa yang diomongin, sama gitu koordinasi. Mantap. Dokter, makasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat masyarakat. Dokter tetap aktif di bidang jadi relawan dan juga jadi Satgas Covid. Terima kasih Dokter Resa atas waktunya, telah mengganggu. Ya. Sukses selalu. Oke dokter, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat dokter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nah itu tadi para konco sobat guys dan teman-teman, ngobrol kita bersama Dokter Resa yang cantik banget ya, cantik, pinter, waduh, dan juga beliau memiliki cita-cita yang sangat mulia, bergerak di bidang kesehatan, bahkan beliau akan mendirikan sebuah klinik. Kita doakan saja semoga cita-cita Dokter Resa bisa tercapai. Terima kasih atas perhatiannya, tetap saksikan The Blanko TV, jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blanko TV, belak-belakan, no kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.